Tumbuhan tersusun atas kumpulan sel-sel yang mempunyai asal, fungsi, serta struktur yang sama yang disebut dengan jaringan. Di video kali ini, kita akan mempelajari jaringan apa saja yang ada di tumbuhan. Simak terus videonya sampai selesai ya, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jaringan tumbuhan dibagi menjadi dua. 1. Jaringan meristem. 2. Jaringan permanen. Jaringan meristem adalah jaringan yang sel-selnya aktif membelah. Ciri-ciri jaringan meristem adalah ukuran sel kecil, dinding tipis, nukleus besar, vakuola kecil, kaya sitoplasma, dan berbentuk kuboid atau prismatik. Jaringan meristem dibagi menjadi 3. 1. Meristem apikal. Meristem apikal adalah jaringan meristem yang terdapat pada ujung akar dan ujung batang. Aktivitas pembelahan meristem apikal akan mengakibatkan perpanjangan akar dan batang. 2. Meristem interkalar. Meristem interkalar adalah meristem yang terletak di ruas-ruas batang. Meristem apikal dan interkalar akan mengakibatkan tumbuhan menjadi tinggi. 3. Meristem lateral. Meristem lateral adalah jaringan meristem yang mengakibatkan pertumbuhan sekunder atau pertumbuhan ke samping. Letak meristem lateral yaitu di kambium. Dengan adanya meristem lateral, kita dapat melihat pertumbuhan batang yang semakin membesar. Selanjutnya adalah jaringan permanen. Jaringan permanen atau non-meristematik adalah jaringan yang sudah mengalami proses diferensiasi dan spesialisasi atau perubahan bentuk. Jaringan permanen dibagi menjadi 5. 1. Jaringan epidermis. 2. Jaringan parenkim. 3. Jaringan penyokong. 4. Jaringan pengangkut. 5. Jaringan gabus. Jaringan epidermis. Jaringan epidermis adalah jaringan terluar pada setiap organ tumbuhan. Modifikasi jaringan epidermis dibagi menjadi stomata atau mulut daun, berfungsi untuk penguapan dan pernapasan. Trikoma atau rambut-rambut, berfungsi untuk mengurangi penguapan. Spina atau duri, berfungsi untuk menghindari hewan yang memakan bagian tumbuhan tersebut. Filamen, berfungsi untuk penyimpanan air. Sel kipas, berfungsi untuk penyimpanan air. Sel kersik, berfungsi untuk memperkeras permukaan. Jaringan parenkim. Jaringan parenkim atau disebut dengan jaringan dasar adalah jaringan yang menyusun hampir di semua organ tumbuhan, baik akar, batang, dan daun. Jaringan parenkim dapat dibedakan menjadi 1. Parenkim asimilasi, yaitu jaringan parenkim yang memiliki fungsi sebagai tempat pembuatan zat-zat makanan melalui fotosintesis. Letaknya yaitu di daun. 2. Parenkim penimbun. Parenkim penimbun yaitu jaringan parenkim yang menyimpan cadangan makanan karena memiliki vakuola yang besar. Sel-sel pada parenkim penimbun memiliki karbohidrat, lemak, maupun protein. Letaknya ada di umbi, rimpang, dan biji. Parenkim air. Parenkim air yaitu jaringan parenkim yang mampu menyerap air karena memiliki sel yang berdinding tipis dengan vakuola besar. Penyimpanan air sebanyak-banyaknya diperlukan untuk tumbuhan yang hidup di gurun atau xerofit seperti kaktus atau tumbuhan epifit seperti anggrek. Parenkim pengangkut. Parenkim pengangkut adalah jaringan parenkim yang terdapat di sekitar xilem dan floem yang berfungsi untuk mengangkut air dan unsur hara serta mengedarkan zat-zat makanan hasil fotosintesis. 5. Parenkim penyimpanan udara atau aerenkim. Parenkim penyimpanan udara adalah jaringan parenkim yang dapat menyimpan udara. Jaringan ini dibutuhkan oleh tumbuhan air sebagai tempat akumulasi udara agar tumbuhan tersebut bisa terapung di air. 6. Parenkim penutup luka.
Parenkim penutup luka adalah jaringan parenkim yang memiliki kemampuan untuk pemulihan diri terhadap luka atau regenerasi karena memiliki karakteristik yang meristematik. Parenkim penutup luka dapat disebut juga dengan cambium gabus atau velogen. Jaringan penyokong. Jaringan penyokong atau jaringan penunjang atau disebut dengan jaringan penguat adalah jaringan yang berperan menunjang bentuk tumbuhan agar dapat berdiri dengan kokoh. Ciri-cirinya memiliki dinding sel yang tebal. Jaringan penyokong dapat dibedakan menjadi 1. Jaringan kolenkim. Jaringan kolenkim memiliki ciri-ciri tersusun dari sel-sel hidup, penebalan pada bagian sudut dari selulosa, menyokong organ tumbuhan yang masih muda, dinding sel lunak dan plastis, disusun oleh serat, dan bentuknya cenderung heksagonal. Jaringan penyokong yang kedua adalah jaringan sklerenkim. Jaringan sklerenkim memiliki ciri-ciri tersusun dari sel-sel mati, penebalan dinding merata, menyokong organ tumbuhan yang dewasa, letaknya lebih dalam dari kolenkim, disusun oleh serat dan sel batu atau sklereid, dan yang terakhir, bentuknya serabut. Jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut adalah jaringan yang berfungsi mengangkut dan mengedarkan air, mineral, serta nutrien ke seluruh bagian tumbuhan. Jaringan pengangkut terdiri dari xilem dan floem. Xilem berfungsi untuk mengangkut air dan unsur hara dari akar ke daun. Ciri-ciri dari xilem adalah sifat aliran xilem hanya satu arah, yaitu bergerak ke bagian atas tumbuhan, mengangkut air dan mineral dari dalam tanah. Sel tidak memiliki dinding pembatas dan dinding tebal, kaku, mengandung lignin. Floem berfungsi untuk mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Ciri-ciri floem adalah sifat aliran floem ke atas dan ke bawah, mengangkut air dan makanan. Sel memiliki dinding pembatas yang berpori. Jaringan gabus tersusun atas sel-sel parenkim gabus yang ketika sel-selnya mati, maka protoplasmanya hilang dan diganti dengan udara. Fungsi jaringan gabus adalah melindungi jaringan di bawahnya dari kekeringan dan gangguan mekanik. Cukup sekian penjelasan materi kali ini ya. Sampai jumpa kembali di video berikutnya.